Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selama di Bali saya melihat di depan tempat-tempat suci, kuil-kuil pura-pura, ada penjaganya yang dinamakan Dwarapala. Seperti saya ini, badannya besar, bentuknya manusia dan raksasa, dengan membawa pentung dalam posisi jongkok atau berlutut, dan kemudian menjadi penjaga bagi tempat-tempat suci karena dianggap orang yang kuat untuk menjaga tempat suci. Saya seperti Dwarapala, ya, penjaga karena badannya besar dan juga seperti raksasa. Saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga itu menjadi hal yang penting dengan membawa pentung dan seterusnya. Injil hari ini juga berbicara tentang berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, kapan Tuanmu pulang? Maka berbahagialah hamba yang didapati berjaga ketika tuannya pulang. Dan dia akan menyiapkan kebutuhan tuannya itu. Dan kemudian tuannya pun akan memberikan banyak kuasa untuk hamba-hambanya itu. Dia akan diangkat menjadi pemimpin atas hamba-hambanya dan menjadi pengatur atau manajer dari segala kepunyaannya. Tetapi terkutuklah hamba yang didapati tuannya tidak berjaga-jaga, malah berpesta pora. Ternyata hamba itu berpikir bahwa tuanku tidak datang-datang. Kalau begitu, aku akan memukuli hamba-hamba yang lain. Kemudian minum mabuk menggunakan kekayaan tuannya untuk mabuk-mabukan dan pesta pora. Maka kemudian hamba itu akan pulang. Dan dia akan memanggil algojo-algojo untuk menyerahkan hamba itu di dalam neraka untuk mendapatkan penyiksaan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah fungsi berjaga-jaga, keramah tamahan, dan hospitality. Kalau saya mengunjungi paroki-paroki di mana saya berkarya, ada koster-koster yang bagi saya sangat menyentuh, koster yang sangat ramah dan hospitable. Ketika saya datang langsung disambut dengan baik, selamat datang, diantar ke kursi tamu atau kursi makan, kemudian duduk, dicarikan romo yang saya cari. Kemudian dia langsung bertanya, "Romo mau minum apa? Teh atau kopi? Manis atau tawar?" Dan kemudian saya yang capek karena mungkin nyetir bepergian itu menjadi longgar dan terhibur karena koster-koster ini dengan ramah menyambut saya, menawarkan kebutuhan saya, dan tentu saja saya memilih teh tawar panas. Setelah minum rasanya seger dan saya bisa ngobrol dengan koster itu. Tetapi di paroki-paroki lain ada juga koster yang cuek. Ketika saya datang, saya dibiarkan. Apalagi buru-buru ditawari minum panas. Tetapi hanya dibiarkan tanpa ditemui. Maka saya harus bertanya-tanya. Dan disitulah saya merasa bahwa koster ini tidak hospitable, tidak ramah, dan juga tentu saja tidak berjaga-jaga. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya berjaga-jaga itu sangat sepele dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita menerima tamu yang kadang tiba-tiba tanpa diundang, dengan segala kegembiraan hati kita, dengan segala penghiburan, maka disitulah kita berjaga-jaga karena kita menganggap tamu itu adalah Yesus sendiri yang mengunjungi kita, sehingga kita harus menyambutnya seperti menyambut Yesus sendiri. Tetapi ketika kita merasakan bahwa orang-orang yang datang itu menjadi beban bagi kita,
menjadi sesuatu yang bagi kita hanya menambah pekerjaan, hanya membuat saya harus beramah tamah, harus membuang waktu, maka disitulah kita sama dengan hamba yang tidak setia, yang berpesta pora ketika hamba-hamba yang lain kemudian disiksanya, dan juga ketika tuan rumah itu pergi, dia justru malah berpesta pora di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Dwara Pala berjaga-jaga dengan pentungannya untuk menjaga dengan keramah tamahan tempat-tempat suci, kita pun juga bisa berjaga-jaga untuk menyambut setiap tamu seperti menyambut Yesus sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.